Siapa yang suka dengan nyamuk? Saya yakin tidak seorang pun suka dengan nyamuk, apalagi cinta nyamuk. Dan kalau nyamuk datang, Anda punya senjata, seperti saya, raket nyamuk. Dan akan menjadi sebuah kepuasan kalau kita berhasil mengejar nyamuk yang telah menggigit kita dan kemudian berbunyi klutak tok 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 tok. Nyamuk kalau menggigit membuat kita gatal, mengisap darah kita dan kemudian juga bisa menyebarkan penyakit seperti demam berdarah ataupun malaria. Dan di tanggal 20 Agustus yang lalu kita merayakan Hari Nyamuk Sedunia. Mungkin aneh tapi nyata, tetapi ini mengingatkan kita akan peristiwa 122 tahun yang lalu ketika Sir Ronald Ross menemukan bahwa nyamuk Anopheles lah yang menebarkan virus malaria. Tetapi kalau kita disuruh memilih antara nyamuk dan onta, ini memang perbandingan yang tidak realistis. Kalau keduanya ada dalam gelas minuman Anda akan memilih untuk mengeluarkan yang mana dulu sih? Nyamuk atau onta? Pastor, nggak masuk akal lah itu nyamuk dengan onta itu ada dalam gelas bersamaan. Ya, apalagi ontanya, nyamuk sih masih mungkin. Dan memang ini merupakan jokes, ini lelucon yang digunakan oleh Yesus untuk menegur orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka mengutamakan dan memprioritaskan mengurus hal-hal yang kecil, bahkan mengawasi orang melaksanakan hukum-hukum yang kecil ini, dan mereka melupakan hal-hal yang lebih utama yang harus diperhatikan. Contoh yang dibuat oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini adalah kritik dia mengenai persepuluhan. Persepuluhan dalam hukum Taurat itu hanya sebenarnya ditujukan untuk hasil panen seperti gandum dan buah-buahan, dan tidak untuk tanaman-tanaman yang tumbuh di halaman belakang rumah. Apa yang dikatakan sebagai selasih, kemudian adas manis dan jintan, itu tanaman yang tumbuh di halaman rumah dan tidak perlu sama sekali untuk dijadikan persepuluhan. Tuhan tidak membutuhkan itu. Yang Tuhan kehendaki adalah 3 hal: belas kasih, keadilan, dan kesetiaan. Belas kasih dan keadilan jelas itu dalam relasi kita dengan sesama manusia. Apakah kita menaruh belas kasih kepada orang lain? Apakah kita bersikap adil pada orang lain? Dan kesetiaan juga tentu berkaitan dengan relasi dengan sesama, apalagi kalau Anda memiliki pasangan hidup, dan kesetiaan kepada Tuhan tentunya. Dan Yesus katakan orang-orang Farisi melupakan 3 hal ini. Mereka justru membuat orang lain terbebani, mereka menyiksa orang lain dengan hukum yang begitu detail, dan mereka menjatuhkan hukuman pada orang lain. Dan mereka di satu sisi yang lain itu sebenarnya tidak dengan sepenuh hati mencintai Tuhan dan setia kepada ajaran-ajarannya. Dan karena itu kritik Yesus sebenarnya adalah kamu harus menempatkan prioritas yang utama itu dalam hidupmu. Perbaiki relasimu dengan Allah dan perbaiki relasimu dengan sesama. Dan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar bicara mengenai persepuluhan. Dan apa yang bisa kita petik dari Injil hari ini? Kadang-kadang kita memperhatikan hal-hal yang kecil dan sederhana dan kita lupa hal yang besar. Saya ingat cerita mengenai seorang kaya yang naik mobil BMW dan kemudian ketika dia berhenti, dia buka pintu mobilnya disambar oleh kendaraan dari belakangnya. Pintunya terlempar jauh dan dia teriak, "Mobilku, mobilku!" Dan ketika polisi datang, polisi mengatakan kepada bapak itu, Pak, tangan bapak." Dia, "Tapi mobilku, Pak Polisi." Tangan bapak hilang. Dia lihat, dia bilang, "Tapi juga arlojiku Rolexku hilang." Mana yang penting, tangan atau pintu mobil dan jam tangannya? Kadang-kadang demikian juga dalam hidup ini, kita sangat memperhatikan hal-hal kecil, tapi untuk hal yang besar kita lupakan. Contoh, anak-anak Semakar yang terkasih, kadang-kadang kita begitu hobi dengan game, kita begitu setia main game, kita bahkan begitu detail memperhatikan game, tetapi kita lupa bahwa game itu bukan prioritas dalam hidup ini. Ada hal yang lebih penting, mempersiapkan masa depanmu. Saat ini banyak anak-anak yang mengalami ketakutan dan kecemasan karena berpikir, bagaimana masa depan saya? Saya nanti kuliah apa? Nanti saya bekerja di masa depan seperti apa? Tapi kekhawatiran itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak mulai berpikir dari masa sekarang ini. Anda harus mempersiapkan diri bagaimana untuk kemudian menempuh pendidikan di masa depan. Oleh karena itu, tetapkan skala prioritasmu, apa yang harus kamu lakukan. Kadang juga ada yang hobi main game, juga hobi nonton film,
atau mungkin hobi olahraga tertentu, tapi lupa bahwa mereka juga harus memperhatikan orang tua, bantu orang tua di rumah. Banyak anak-anak bahkan kalau ditegur marah sama orang tua, menunjukkan mereka seperti sudah dewasa dan tidak bisa diatur lagi. Oh my God, ingat, kamu harus menghormati orang tua, bersikaplah adil pada orang tua. Orang tua sudah memberikan segalanya padamu. Tunjukkan sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk meringankan beban orang tua. Dan jangan lupa kembangkan bakat-bakatmu yang positif. Kalau kamu sudah bisa buka bisnis kecil-kecilan, kamu bantu orang tua untuk membangun bisnis kecil-kecilan, bisnis rumah tangga, itu jauh lebih baik dibandingkan menghabiskan waktu hanya untuk tidur lebih panjang atau untuk bersenang-senang dengan layar kecil handphone Anda. Dan Bapak Ibu Guru, kita pun demikian. Kita juga diminta untuk punya skala prioritas dalam hidup ini. Mana hal yang besar dan utama yang harus kita utamakan di dalam panggilan kita sebagai seorang guru. Mempersiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang juga kita mengalami bahwa kita punya pergumulan pribadi. Yes, saya tahu kita punya keluarga masing-masing, kita punya urusan pribadi masing-masing. Tetapi profesi kita bukan hanya pekerjaan. Ini adalah pekerjaan yang melayani. Dan kadang-kadang Anda harus belajar untuk menjaga keseimbangan emosi Anda. Dan Anda harus belajar untuk kemudian bisa mengambil jarak, distancing dari persoalan pribadi, dan kemudian bisa hadir full untuk anak didik ketika Anda mengajar murid-murid. Tapi bukan juga hanya membagikan ilmu pengetahuan, tapi kebijaksanaan hidup. Seperti mengajarkan kepada mereka nilai keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu juga penting. Maka kita mohon pada Tuhan, semoga kita diberikan kebijaksanaan ilahi agar kita memiliki hati yang bersih. Sekali lagi, hati yang bersih, pikiran yang damai akan menjadikan kita juga sebagai bejana yang indah. Jangan seperti yang dikatakan oleh Yesus, kita membersihkan bagian luar dari cawan, bagian luar dari piala, bagian luar dari gelas kita, tapi dalamnya itu kotor, tidak ada gunanya. Kita harus belajar bersih di dalam, bersih di luar. Semoga kita diberikan kekuatan untuk itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat panggilan yang Kau berikan kepada kami sebagai Bapa dan Ibu Guru. Dan juga kami bersyukur sebagai anak-anak didik, kami boleh menikmati begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai semua ini. Ajari kami Tuhan untuk mengenal apa yang paling penting dalam kehidupan kami, apa yang harus kami utamakan. Tanpa mengabaikannya, kami juga boleh menikmati hal-hal indah yang kecil yang Kau berikan kepada kami. Maka berkati kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami dapat membedakan di antara keduanya, dan kami dapat memberikan diri secara maksimal, penuh untuk kebahagiaan diri kami, untuk kebahagiaan sesama kami, dan juga untuk menunjukkan cinta kami kepadamu. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu Guru, para staf pegawai, dan anak-anak didik yang terkasih, juga orang tua mereka di rumah dan saudara-saudara mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat Semakara, Tuhan memberkati kita semua.